Hai hai hai. Bertemu bersama saya Maria Lena. Hari ini saya ditemani oleh dua wanita cantik. Ada Evi dan ada Yeay, hari ini kita mau ngobrol bareng cewek-cewek cakep, cewek-cewek kece, dan cewek-cewek cantik ini. Pertama sekali kita mau kenal dulu sama mereka. Nah, kalau boleh tahu, Evi kerjanya di mana? Lagi bekerja atau lagi kuliah nih? Kerja. Lagi kerja. Kerja di mana? Kerja di SD. Di SD, guru Iya, berarti? Iya, guru. Oh, kalau Mbak Retno? Saya sales freelance. Sales, Ya. perumahan gitu? Oh ya, oke. Nah, sudah pada tahu ya, sekarang kita mau tanya dulu usia mereka nih berapa? Evi usianya berapa tahun? 26 tahun. 26 tahun. Kalau Retno? 25. Dua. Kenapa kayak bergetar ngomong gitu? Kayak ada beban berat ya? Lagi galau. Jangan curhat. Oh, maaf kan. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Evi anak keberapa sih? Anak kedua, Mbak. Anak kedua. Iya. Aduh, jangan panggil Mbak. Saya bukan Mbak. Maaf, Kakak. Nah, kalau boleh tahu nih, kan pernah dengar nih katanya kalau anak perempuan, kamu anak pertama anak kedua? Anak perempuan kedua. Di atas sudah married belum? Udah dong. Udah. Di bawah ada yang udah married belum? Udah. Sudah ada. Berarti Evi di. Tengah-tengah belum. Nah, gimana perasaannya sebagai seorang kakak dilangkahi atau dilewati adiknya dulu yang nikah nih baru kita? Perasaan kamu gimana sih? Pasti bisa dirasakan oleh mbak-mbaknya ya. Soalnya kan gimana kalau misalnya kan kita udah usia seperti ini tapi masih belum menikah dan dilangkahi oleh adik. Rasanya tuh mukanya tuh gitu. Kenapa? Nggak pun, rasanya nggak berani tuh ngomong sama orang. Sedih ya, Mbak. Sedih ya? Sedih tapi kok mbaknya bahagia ya? Pura-pura bahagia, Mbak. Seperti lagu itu loh. Ada lagunya? Pura-pura bahagia? Pura-pura bahagia bikin sendiri. Bener kan lupa. Oke. Tapi biasanya nih kan di usia yang ke-25, di usia yang ke-26, biasanya nih kan obrolan, bukan obrolan sih, perkataan teman-teman, perkataan tetangga atau keluarga kayaknya tuh seram-seram ya. Ada yang ditanya kapan married nih, kapan nikah. Apalagi kayak Retno misalnya anak pertama nih. Pasti kan serem banget perkataan itu. Iya. Kira-kira gimana sih cara kalian untuk menyikapi hal itu? Aduh, kami nggak ngambil pusing aja ya, Rat ya. Kalau Retno gimana? Ya doakan aja kalau nggak Sabtu Minggu. Tapi nggak tahu kapan ya, Iya, kalau nggak Sabtu Minggu. Nggak Sabtu Minggu. Bang Evi gimana nih? Ya nanti aja misalnya nanya kapan sih kamu nikahnya, nanti ada aja dikabarin gitu aja udah nggak ambil pusing. Di usia sekarang apa sih yang sebenarnya kalian prioritaskan? Apakah karir, pekerjaan, atau jodoh gitu? Dua-duanya. Dua-duanya diprioritaskan. Dua-duanya lah. Kan sudah usia seperti ini kan masih harusnya ya karir juga, jodohnya juga, tapi yang lebih diprioritaskan jodoh sih mungkin. Kalau Mbak Retno? Kalau jodoh ya namanya sedikasinya aja lah. Nanti mau diprioritaskan tapi kalau belum nemu ya kasihan. Takutnya kecewa ya? Iya, ya udahlah jalanin aja. Kalau ada yang serius silahkan datang ke ibu saya. Nah, ayo yang serius boleh tanya-tanya. Mumpung masih kosong. Ini bangku sebelah kosong. Loh, terus kalau kosong aku di mana? Ya, ngayal. Oke, kemudian yang mau ditanyakan lagi, sekarang ini kan lagi musim-musimnya corona, pastinya berdampak pada pekerjaan. Kalau Evi sendiri nih sebagai guru, Ya. Gimana sih dampak corona saat pandemi? Iya, saat pandemi ini gimana sih pengaruh besarnya atau pengaruhnya di sekolah tuh gimana? Kan belajar online ya? Iya. Iya, pengaruhnya gimana sih? Apa ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya gimana? Boleh dijelasin? Nah, kalau dampak negatifnya sih, ya kan biasanya kalau kita tatap muka pembelajaran itu materi semuanya habis ya. Nah karena karena corona ini kan belajar online jadi keterbatasan untuk memberikan materi kepada anaknya. Tapi positifnya karena saya ini kan guru honor ya,
berarti ada kerjaan sampingan ya, positifnya ya. Dapat penghasilan. Oke. Kalau Retno sendiri gimana nih? Kalau aku kan emang sekarang freelance, jadi gak harus ke kantor tiap hari gitu. Bukan kerja tetap, jadi ya dari rumah aja sih lewat online promosinya. Oh gitu. Lebih gampang. Lebih gampang ya. Ya kebetulan dulu gara-gara corona kan emang sempat di rumah kan. Sempat di rumah kan. Iya. Berarti nggak di luar nih. Iya makanya sekarang jadi freelance. Sedih kalau diceritain. Sedih ya, aduh nggak usah curhat ya. Oke, pertanyaan nih yang paling penting buat yang nonton nih, mungkin ada yang penasaran. Dari Evi sendiri, apa sih kriteria cowok yang nantinya atau idaman kamu deh, kriteria cowok idaman kamu tuh gimana sih? Kalau saya sendiri sih nggak ada kriteria ya. Yang penting dia itu bikin saya nyaman. Nyaman. Di garis bawah. Yang penting bikin saya nyaman. Kalau masalah materi juga nggak terlalu muluk-muluk ya. Yang penting mencukupi. Mencukupi apa? Mencukupi apa ya saya ingat. Oke, kalau Retno sendiri? Ya yang pasti bertanggung jawab. Bertanggung Ya jawab. kadang kalau orang kaya tapi kalau nggak bertanggung jawab kan cuma ya pelit. Lebih baik bertanggung jawab sama saya, sama keluarga saya, menerima apa adanya. Udah deh. Berarti nih kalau ada yang nonton nih yang bertanggung jawab, Iya, perlu silakan diseleksi langsung kayaknya ya. ya. Langsung ke rumah. Ayo, dengan masuk ke rumah. Jadi kayak konten cari jodoh. Ntar kita buat part 2 ya untuk cari jodoh. Konten curhat. Oke nih, biasanya orang-orang di luar sana yang usianya 25 tahun, biasanya ini kan ketakutan mereka ini paling terbesar itu masalah jodoh ya. Masalah jodoh. Satu sisi lagi mungkin karena dia anak bisa dikatakan anak tertua kan. Kalau Evi, kakak sudah menikah nih ya Pi ya. Nah, Evi sendiri bisa dikatakan di rumah paling tua sendiri, paling tua, punya adik kan. Iya. Nah, pastinya nih punya beban ya, bukan beban sih, punya tanggung jawab yang lebih. Kira-kira gimana sih cara kalian untuk menyikapi tanggung jawab ini? Kalau saya sendiri menyikapi tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua itu, pokoknya saya usahakan sebisa saya membahagiakan mereka. Dan juga saya kan punya adik bungsu tuh. Iya. Nah, Oh, punya adik juga nih? iya, punya adik Adik bungsu. perempuan? Nah, perempuan juga. Kalau yang 3 ikan sudah kawin itu kan cowok sendirian. Oh, berarti yang kemarin nikah itu yang laki-laki? Nah, yang bungsu ini merasa seperti gimana? Kadang-kadang ada yang bungsu itu pokoknya apa keluarga kadang-kadang minta ke kakak. Oh, minta ke Evi juga ya? Aduh, nih adek nih. Ya, Adeknya pasti nonton nih. Terus gimana? ya seperti itu aja sih. Tapi saya anggap sampai pengalaman seperti ini ya, rasanya punya anak gitu. Kita aja tuh kan dibayangkan gitu. Dibayangkan ya. Kalau rumah sendiri, ini kan anak pertama nih, pasti Iya. tanggung jawabnya lebih besar nih di rumah. Aku sih pertama waktu Ade masih sekolah dulu. Jadi waktu itu kan masih kerja emang di mall ya. Terus kayak kebutuhan sekolah, belanja apa itu kan emang aku. Apalagi orang tua aku kan tunggal. Orang tua tunggal Ya, berarti? ayah kan udah nggak ada, udah meninggal. Jadi otomatis kan bantu ibu lah dari nafkah. Iya, kalau sekarang akhirnya sampai bisa ngambil rumah sendiri. Oh, sekarang Mandiri. mandiri. Gitu deh. Cuman ya kalau gara-gara corona ini kan emang di rumah kan lah kemarin kerja. Jadi ngambil yang freelance aja, jadi bisa sambil dari rumah promosinya gitu. Nih, Ret ya, banyak nih orang di luar sana yang misalnya mereka hanya punya satu orang tua atau diasuh oleh orang tua tunggal. Banyak nih orang-orang yang merasa kayak udah nggak peduli dengan orang tua nih, udah berusaha sendiri aja, berjuang sendiri aja. Ya kalau berjuang mungkin ada yang putus asa atau udah nggak bersemangat lagi karena mungkin hanya punya satu orang tua tunggal dan nggak mau tahu nih dengan adiknya. Biasanya kan kayak gitu. Yang penting dia egoisnya sendiri, dia kerja untuk dia sendiri. Nah, apa sih saran yang bisa kamu kasihkan sama orang-orang yang di luar sana yang mungkin kehidupannya sama dengan kamu, punya adik, kamu terus punya orang tua tunggal dan kamu sendiri posisinya anak paling besar? Semangat aja sih, terus nggak boleh pantang menyerah ya. Namanya kita kehidupan itu kan nggak melulu selalu di bawah. Kalau kita nggak berusaha bangkit, nggak berusaha buat jadi lebih sukses lah, ibaratnya siapa yang mau bantu kan nggak mungkin, bergantung sama keluarga kan juga nggak mungkin. Jadi harus dia sendiri lah, Harus mandiri ya. Harus semangat, nggak boleh bergantung sama orang lain. Apalagi kayak masih punya adik kan kayak tanggungan. Sebetulnya sekarang adik udah kerja, jadi udah bisa bantu lah.
luar sana pilih kita nih dilangkain sama Ade nih, Ade udah married duluan. Kita nih kadang mendengar omongan-omongan orang tuh gimana gitu. Kayak ada mungkin yang stres, ada yang kesel dengan orang tersebut. Nah, Evi ini kan kelihatannya enjoy aja nih, nggak mau tahu. Nah, Vi, boleh kasih masukan nggak sih sama orang-orang di sana itu atau orang-orang di luar sana yang mungkin kehidupannya juga sama persis dengan Evi, supaya tetap semangat. Buat kalian-kalian di luar sana yang belum mempunyai jodoh atau yang belum married, kita itu termasuk yang di samping jodoh kan seusia juga, kita nggak usah terlalu memikirkan masalah jodoh ya, karena jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Nah, kita yakinkan aja, insya Allah akan indah dapat waktunya. Amin. Kayak lagu ya. Oke guys, sekian obrolan-obrolan singkat kita bersama kedua bintang tamu saya yang cantik-cantik ini. Dan kami tetap memberikan semangat kepada kalian-kalian yang ada di luar sana, seperti pengalaman-pengalaman mereka. Tetap semangat, jangan putus asa, dan percayalah sesuatu yang baik akan terjadi pada kita. Oke, selamat malam.